tidak akan binasa, tidak akan celaka bersama doa siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bersama-sama hadir bermuajahah dalam rangka untuk bersama-sama menyambut seruan Allah, salat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa adalah salah satu dari kekuatan orang beriman yang paling penting. Bahkan sangat banyak kasus, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang tidak bisa diselesaikan oleh teknologi, oleh akal pikiran, oleh usaha manusia, tapi berhasil tuntas dengan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Sebagaimana contoh yang kita sudah paham bersama, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam selamat dari api yang membara. Bahkan api itu sendiri bisa menjadi dingin dan menyejukkan dengan doa dari Nabiullah Ibrahim tersebut. Bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam selamat dari peristiwa yang tidak mungkin lagi bisa keluar, sebagaimana beliau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sedang di hadapannya adalah lautan. Beliau selamat dengan doa juga. Bagaimana Ka'bah lolos dari gempuran Abraha, juga dengan doa. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dan dikirimkan bala tentara para malaikat oleh Allah di perang Badar, itu juga dengan doa. Bahkan ada satu kisah di zaman lampau disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis sahih, bahwa Rasulullah meriwayatkan satu ketika ada 3 orang ini melakukan perjalanan melewati gunung, kemudian hujan deras, akhirnya masuk ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, ternyata ada sokhr, ada batu besar jatuh menutupi gua tersebut, yang tidak mungkin bisa didorong sehingga mereka bisa keluar. Satu-satunya jalan adalah berdoa. Setelah 3 orang ini berdoa,
dengan amal solehnya, maka ternyata batu tersebut akhirnya bisa bergeser, dan akhirnya 3 orang tersebut yang seandainya tanpa doa sudah pasti mati membusuk di dalam gua, akhirnya bisa keluar dengan selamat. Itu juga dengan doa. Nabiullah Yunus alaihissalam berada di perut ikan, ditelan ikan hut, ikan paus, berada di perut ikan. Secara logika siapa yang bisa nolong? Siapa yang bisa mengeluarkan? Ternyata bisa selamat, bisa keluar ke daratan, bisa hidup lagi juga dengan doa. Karena itu para jamaah Bapak Ibu sekalian, kita jangan menganggap remeh tentang kekuatan doa tersebut. Bahkan saat-saat ini pun kita tidak jarang terjadi, kita juga mengalami hal yang sama. Ada satu peristiwa-peristiwa yang tak terduga, sehingga akhirnya peristiwa tersebut sulit sekali kita selesaikan, dan bisa selesai dengan doa. Bahkan kadang kita tidak terasa masalah-masalah pelik genting yang kita hadapi, yang kita selesaikan berhari, berminggu, bertahun-tahun tidak selesai, ternyata dengan doa selesai. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana sih sebenarnya doa-doa yang mujarab itu, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah itu, agar supaya ketika kita juga mempunyai masalah yang sama, yang berat, yang tidak mungkin bisa kita selesaikan dengan akal, pikiran, dan usaha kita, diselesaikan oleh Allah. Ada syarat-syarat dan adab-adab dalam berdoa menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar doa-doa kita itu mustajab, agar doa-doa kita itu makbul. Di antara syarat yang pertama para jamaah Bapak Ibu sekalian adalah al-huduru wa rajaul ijabati, adalah hatinya itu hadir dan berharap kepada Allah, memohon kepada Allah untuk ijabah, untuk dikabulkan doa kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ikut berdoa, bukan lisannya mengucapkan, melafal-lafalkan doa, tapi hatinya kemana-mana. Ingat ini, ingat itu, alias ngambang gerambyang, nggak tahu siapa yang di depannya. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka besar kemungkinan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Karena syarat dari terkabulnya doa menurut Rasulullah SAW yang pertama adalah al-hudur wa rajaul ijabah, hadir hatinya dan memohon, berharap kepada Allah untuk dikabulkan doanya tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa innallaha ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rasulullah pernah bersabda, berdoalah kalian semua pada Allah, dan dalam waktu itu kalian yakin bahwa doa kalian itu dikabulkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah itu tidak mau menerima doa dari hati yang lalai, lagi main-main. Doanya tidak serius, lalai, nerambiang, tidak ingat Allah, tidak ngerti siapa yang di hadapannya,
tidak ngerti kepada siapa dia berdoa. Orang yang berdoa seperti itu, kata Rasulullah, Allah tidak akan mau menerima dan tidak mau mengabulkan doa orang tersebut. Berarti kita harus melatih terus para jamaah sekalian untuk bisa berlatih doa yang serius. Hatinya ingat, hatinya hadir. Dan itu perlu terus dilatih, plus harus ngerti apa yang diminta. Kalau dengan bahasa Arab ya harus ngerti makna dari doa bahasa Arab itu. Kalau tidak ngerti bahasa Arab ya mending dengan bahasanya sendiri yang dia faham. Bagaimana mungkin orang minta, orang berdoa gak paham dengan yang dia minta. Sehingga lebih baik kalau memang gak ngerti bahasa Arab ya dengan bahasanya sendiri-sendiri. Dan lebih afdol kalau kita pakai doa maksur dari Al-Quran, dari doa-doa Rasulullah, doa sahabat, doa orang-orang soleh, dengan syarat kita mengerti maknanya. Untuk sekarang alhamdulillah tidak terlalu sulit, karena walaupun kita tidak ngerti bahasa Arab, sudah sangat banyak doa-doa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, para jamaah sekalian, adabnya adalah al-azmu fil mas'alati wat du'a. Serius, menganggap penting, menganggap besar, menganggap berat masalahnya tersebut di dalam doa. Ya Allah, kepada siapa lagi kami memohon, minta solusi dari masalah yang pelik, yang berat, yang sulit ini. Tidak mungkin saya ini bisa menyelesaikan sendiri ya Allah. Utang saya sudah 100 triliun. Perumahan Sarukut Harapan tak jual juga nggak akan nyampe ya Allah. Siapa lagi yang bisa nolong aku ya Allah kecuali Engkau. Ya Allah, istri saya meninggal, suami saya meninggal, anak saya meninggal, mertua saya meninggal, orang tua saya meninggal. Saya hidup sebatang kara ya Allah. Makan tiap hari, kadang makan, kadang tidak. Ngais-ngais sisa orang, sampah-sampah. Saya butuh menikah, butuh pendamping hidup, tapi tidak mungkin ada orang mau sama saya, Allah. Hanya Engkau yang bisa memberikan, mengirim jodoh untuk saya. Misalnya, ya Allah, saya ingin kuliah di Azhar, di Mesir, gak punya relasi, gak punya uang, sementara saya ingin mendalami ilmu agamamu untuk memperjuangkan agamamu. Tidak mungkin ada yang bisa nolong saya kecuali Engkau ya Allah. Yakinlah kalau itu kita lakukan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya termasuk para jamaah sekalian pasti itu punya pengalaman-pengalaman seperti itu, yang sepertinya secara logika mustahil, tapi ternyata jalan dengan doa-doa tersebut. Begitu juga sangat banyak kasus orang-orang yang sambat atau konsultasi. Ya Ustadz, sebenarnya secara logika, secara pikiran, mustahil saya hidup di Surabaya ini dengan satu istri, dengan 5 anak, dengan pekerjaan yang tidak jelas. Tapi kok hidup? Anak saya mondok 3 orang, sekolah 2 orang. Nggak ada yang saya bayangkan bisa bayar, tapi kok jalan? Itu banyak orang seperti itu. Kalau orang yang memang sudah punya penghasilan yang mapan, wajar. Hidup di Surabaya normalnya penghasilannya 20 juta per bulan. Itu normal ya. Sudah punya rumah di Rukut Harapan, insya Allah.
Saya penghasilan sebulan 1 juta tidak jelas, bagaimana mikir punya uang, nyekolahkan anak, hidup normal, ya nggak normal, sudah pasti tidak normal itu. Tapi kok masih bisa hidup, kadang nggak punya penghasilan sekali. Lek dikalkulasi, nggak masuk sudah, nggak bisa hidup. Nah itu semuanya ya, mungkin barokah dari doa-doa kita tersebut, Allah memberikan pertolongan. Sehingga di antara adab berdoanya supaya dikabulkan para jamaah sekalian adalah al-azmu fil mas'alah wa doa, menganggap penting, berat, besar masalah yang kita waktu itu berdoa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma in syi'ta ighfirli, walakin ya'zima wal yu'azzim rabba, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yata'azzamu syai'un illa a'tahu." Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul." Kalau kalian semuanya berdoa, jangan mengatakan seperti ini, Allahumma in syi'ta ighfirli, ya Allah kalau engkau mau ampunilah aku. Walakin liya'zima wal yu'azzim rabbah, tetapi harus yakin, harus bertekad, berharap dan menganggap yang diharapkan itu urusan yang besar, yang berat. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la ta'awwamahu syai'un illa atau, tidak ada sesuatu yang dianggap besar, berat, sulit oleh orang yang berdoa itu kecuali Allah akan memberinya. Nah itu yang kedua juga serius lagi, menganggap berat, menganggap sulit, menganggap hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Ada jaminan dari Rasulullah, illa a'tahu, kecuali Allah pasti akan memberinya. Ini sudah pasti benar, karena yang bersabda adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga perlu kita latih, jangan berdoa asal-asalan, berdoa asal-asalan, tengok-tengok kanan kiri, gak niat modelnya, sambil ngelemes-ngelemeskan tangan. Nah itu tandanya gak serius, asal-asalan dalam berdoa. Ya gak dijamin kalau begitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adabnya adalah al-ilhah fit du'a. Al-ilhah fit du'a, diulang-ulang, serius dalam berdoa. Sebagaimana kalau kita mempunyai masalah penting, minta bantuan seseorang itu serius diulang-ulang. Tolonglah Pak, tolonglah bos, tolong kawan, tolonglah saudaraku, ini sudah nggak ada jalan keluar lagi, besok sudah jatuh tempo ini kalau nggak sampean tolong, rumah saya disita, mobil saya disita, anak saya disita. Buat jaminan kali ya. Lah seperti itu juga kepada Allah. Kalau enggak engkau yang nolong, ya Allah bagaimana nasib saya ini, bagaimana saya bisa menjalani hidup ini, saya sudah tidak mampu lagi ya Allah. Lah begitu namanya al-ilhah, serius, diulang-ulang, menganggap berat apa yang dia hadapi. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, la ta'jizu anid du'a, fa innahu la yahlika ma'ad du'ai ahadun. Rasulullah bersabda, la ta'jizu anid du'a, jangan kalian merasa lemah, tak berdaya di dalam berdoa, karena sesungguhnya la yahlika ma'ad du'a ahadun, tidak akan binasa, tidak akan celaka bersama doa.
siapapun. Wah, penting berarti doa ya. Ada jaminan lagi nih dari Rasulullah SAW. La ta'jizu anid doa. Artinya jangan malas berdoa. Jangan lemah dalam berdoa. Jangan putus harapan. Karena sesungguhnya tidak akan binasa, tidak akan celaka bersama doa siapapun. Sebagaimana tadi kita singgung, bagaimana mungkin Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup seperti itu, yang bentangannya kata teman yang sudah pernah ke Turki itu ternyata di Turki sana tempat Nabi Ibrahim dibakar itu kurang lebih 60 meter katanya, kanan kiri 60 meter, bentangannya seperti apa yang digantung itu Nabiullah Ibrahim. Kemudian seluruh penduduk suruh bawa kayu bakar, dibakar. Ya secara logika ya jadi abu Nabiullah Ibrahim, tapi malah dingin, malah sejuk ya dengan doa tersebut. Bagaimana Nabiullah Yunus sudah di perut ikan bisa selamat, itu ya dengan doa. Maka kata Rasulullah, la ta'jizu anid doa. Jangan lemah, jangan malas dalam berdoa. Fa innahu la yahlika ahadun ma'ad doa. Karena tidak akan ada yang celaka binasa bersama dengan doa. Wah, ini nikmat tersendiri sebagai orang beriman, sebagai orang Islam. Ada cadangan kekuatan yang tak akan tertandingi oleh kekuatan apapun dan manapun. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita orang beriman enggak boleh la ta'jizu anid doa. Tidak boleh malas, putus harapan, tidak boleh kita lemah di dalam berdoa. Doa aja terus dan yakin dikabulkan oleh Allah. Seberat, sesulit apapun masalah kita tersebut pasti selesai dengan doa. Karena kalau doa kita dikabulkan, ya nggak ada masalah berat, nggak ada masalah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya permasalahan kita dikabulkan apa enggak doa kita itu. Nah, ini diantara syarat dan adab-adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya doa kita itu terkabul. Yang keempat, adamul istijal wa tarkid doa. Tidak tergesa-gesa dan tidak meninggalkan doa. Ketika kita berdoa itu tidak beradab kalau tergesa-gesa. Itu namanya dikte, bukan berdoa. Ya Allah, saya beri uang sekarang misalnya. Ya Allah, berilah rumah sekarang, beri mobil sekarang. Ya Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit saya sekarang. Nah, itu tergesa-gesa, mendikte Allah, itu tidak beradab dalam doa, dan itu menjadi penyebab tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hati wis sampai nggak usah ngucap, dalam hati mulai kecil berdoa terus pancet melarat. Nah, dalam hati itu gitu. Itu gak tahu cewek, gak tahu wudu, gak tahu ngaji, gak tahu sholat, tetanggaku yang mubra-mubru, kaya raya, pabriknya 15, mobilnya 50, rumahnya 100, istrinya 4, anaknya 50. Padahal gak tahu mau kafir. Malah ada yang istrinya 30 barang, mau kafir gak ada batasannya. Ono si istrinya itu di YouTube itu 100, 90. Orang kafir gak ada batasan. Kalau Islam baru dibatasi 4. Orang kafir seenaknya, semaunya, yang penting mampu.
itu wis kafir, gak tahu ndonga, gak tahu sholat, gak tahu ngaji, nyatanya kaya raya, males ndonga. Itu dalam hati itu Allah tahu, dan itu menjadi penyebab para jamaah sekalian doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wis ngucap, "Deh, males wis ndonga. Ndonga model opo ae pancet nasibku gak berubah." Nah, misalnya gitu. Salah itu, jelas salah. Suudzon pada Allah berarti. Sementara kita oleh Rasul dilarang suudzon, disuruh husnudzon terus kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, yustajabu li ahadikum malam ya'jal fayaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Rasulullah bersabda, yustajabu li ahadikum, doa-doa kalian itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah SAW. Malam yahjan, selagi kalian itu tidak tergesa-gesa. Fayaqul, kemudian mengatakan seperti ini, qad da'awtu rabbi falam yastajib li, saya sudah berdoa terus menerus kepada Allah, kepada Tuhanku, Rabbi, falam yastajib li, tapi Tuhanku enggak mengabulkan doaku. Kayak sia-sia saja, fata morgana, berharap sesuatu yang tidak ada, dongo terus, urip soro terus, nasib gak berubah-ubah. Hati bicara begitu, Allah dengar, Allah tahu, dan itu menjadi penyebab doa nggak dikabulkan oleh Allah. Orang dibilang sama urusanmu, gak ngurus. Begitu kata Allah kalau kita suudzon kepada Allah. Kalau kita udah dibiarkan pada Allah, masalah serius sudah. Banyak sekali dalam hidup ini yang kadang tidak bisa selesai dengan usaha kita, yang akhirnya kadang membuat orang jadi gila. Kenapa? Tidak mampu menghadapi masalahnya, stres. Terutama orang zaman sekarang, karena hidupnya itu besar pasak daripada tiang, hidup hedonis, tinggalnya di gunung, di desa, melarat, gaya hidupnya niru Raffi Ahmad, niru artis. Wah, yang jungkir balik gak karuan, pite tonggo dicuri, abukate tonggo dicuri, engko ketemu nongkone tonggo dicuri, ketemu durene tonggo dicuri. Di dekat pondok sana itu ada kebun duren 3 hektar dekat pondok yang saya asuh itu, tapi yang punya sambat gak pernah panen katanya, dicolongi wong terus. Kenapa? Ya gaya hidupnya tadi masalahnya. Sekarang ada YouTube, gak punya pendidikan, melarat, gak punya pengalaman, gak punya skill, niru gaya hidup orang ibu kota, gaya hidup yang hedonis, dugem, gak punya penghasilan, gaya hidupnya kayak orang punya penghasilan 1 juta, gaya hidupnya kayak orang punya penghasilan 5 juta. Ya jungkir pasti. Minimal kita itu harus standar hidup kita itu kayak Rasulullah, sederhana walaupun kaya raya. Apalagi bukan orang kaya, baru nikmat hidup. Penghasilan kita 1 juta, silahkan bergaya hidup seperti orang punya uang 500.000, maka kaya raya kita. 500 kita belanjakan, di saku masih ada 500 utuh. Sakit, akhirnya kita ndak nayal-nayal, nggak bingung cari utangan, masih bisa sedekah, masih bisa bantu keluarga, saudara, teman, masih bisa bantu masjid. Itu kalau masih ada sisa. Moro penghasilan 1 juta, gaya hidupnya 2 juta. Ngerasakno bantu orang, sedekah, ngerasakno mikirkan orang.
biayai dakwah. Wah, untuk diri sendirinya aja jungkir balik, kurang, tekor terus. Dan benar-benar terjadi kehidupan seperti itu malah mayoritas. Sehingga ketemu orang di mana saja isinya sambat saja. Sambat terus ya karena gaya hidup tersebut yang tidak sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, kemudian doa merasa tidak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dalam hatinya ngomong, aduh percuma berdoa, sudah lama saya berdoa tapi nasib tidak berubah, tetap aja seperti ini. Kisah seperti ini kata Rasulullah SAW tidak bakal dikabulkan oleh Allah. Kalau kita berdoa nggak boleh tergesa-gesa, serahkan pada Allah. Kapan dikabulkan terserah Allah. Allah yang paling tahu hikmahnya. Di zaman Sultan Abdul Hamid II juga di Turki pernah ada kasus seorang pengusaha, utangnya banyak, bangkrut, wis gak bisa nyelesaikan beliau. Akhirnya hari-hari bersolawat, terus bersolawat, tawasul dengan selawat, solawat terus. Akhirnya satu malam dimimpikan ketemu Rasulullah. Ada masalah apa? Utang saya banyak ya Rasulullah, nggak bisa saya menyelesaikannya, bahaya ini, saya bisa dipenjara, dibunuh dan seterusnya, bangkrut. Terus gini saja, datanglah kepada temanku, kata Rasulullah, Abdul Hamid, bilang sama dia untuk dibantu menyelesaikan utangmu, kan gitu. Akhirnya beliau datang ke Sultan Abdul Hamid menceritakan, stop, siapa kamu? Saya ini. Mau kemana? Mau ketemu Sultan. Gak bisa. Oh, orang-orang gak punya relasi ke istana, gak bisa. Harus mengikuti prosedur. Dengar udah suruh masuk. Suruh masuk. Akhirnya, wahai Sultan, wahai Raja, saya ini punya masalah yang berat, saya tidak bisa menyelesaikan. Apa itu? Utang saya banyak, saya bangkrut. Kemudian saya mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya suruh minta bantuan panjenengan menyelesaikan masalah ini. Kata Rasulullah SAW, pergilah ke temanku Abdul Hamid, minta bantuan ke sana. Apa katanya? Pergilah ke temanku, kata Rasulullah. Temanku Abdul Hamid, berarti Sultan Abdul Hamid orang soleh, dianggap teman oleh Rasulullah. Apa? Temanku, kata Rasulullah. Apa? Temanku ini. Apa lagi? Temanku. Dibilang temanku, akhirnya uang semua dikeluarkan semua. Lagi, saking senangnya dianggap menjadi teman oleh Rasulullah SAW. Wah, dikasih sampai lebih-lebih, utangnya udah lunas, sampai uangnya kebanyakan, sampai bendaharanya bilang, sudah ya Rasulullah, nanti habis uang istana ini. Nggak apa-apa walaupun istana habis semuanya, asal saya dianggap teman oleh Rasulullah. Wah, nggak ada artinya semua istana ini dibanding saya dianggap teman oleh Rasulullah SAW. Itulah para jamaah sekalian, jalan begitu banyak, termasuk diantara jalan menyelesaikan masalah kita itu dengan doa. Adamun istijal wa tarkid doa. Adabnya kalau berdoa itu jangan tergesa-gesa, jangan mendikte Allah, dan jangan meninggalkan doa. Doa saja terus. Seperti kita setiap sholat doa, itu senjata kita. Nanti terserah Allah, kemudian sesuai hikmahnya Allah, cara Allah menyelesaikan masalah-masalah kita tersebut. Dan diantara hikmah yang lain nyata ya, dalam perjalanan sejarah itu terbukti memang Allah itu ada.
Allah itu wujud, Allah itu melihat, mendengar kita semuanya. Maka kadang-kadang kita tidak yakin, padahal peristiwa-peristiwa sepanjang sejarah itu, terkabulnya doa-doa itu ya membuktikan adanya Allah. Allah selalu ada, melihat, melindungi, mengawas, mendengar kita semuanya. Maka kadang kita tidak merasakan kehadiran Allah pada hidup kita. Itu salahnya. Yang terakhir adabnya, Bapak Ibu para jamaah sekalian, adalah ar-rizqu al-halal. Rizki yang halal. Itu juga menjadi faktor penyebab doa dikabulkan. Dan sebaliknya, rizki yang haram itu menjadi penyebab doa itu mardud, ditolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga pernah bersabda dalam hal ini, ar-rajulu yamuddu yadayhi ila samai yaqulu ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Kata Rasulullah SAW, ada seseorang menengadahkan kedua tangannya ke langit, yamuddu yadaihi ila sama, berdoa serius, tangannya diangkat ke langit. Ini membuktikan ya, doa yang serius itu ya tangannya diangkat ke langit. Sebagian orang gak gelem mengangkat tangan dalam doa itu, gak gelem, kayak gengsi kepada Allah, atau mungkin dianggap bid'ah, nggak sunnah. Ya ini. Dan Rasulullah waktu perang Badar dan doa-doanya Rasulullah juga ngangkat tangan, banyak sekali riwayat. Tapi sering saya perhatikan orang doa ya salah-salah, tangannya nggak diangkat, entah apa niatnya kita nggak tahu. Tapi salah satu dari bukti bahwa kita serius dalam berdoa itu ngangkat tangan. Bahkan Rasulullah bukan gini, angkat tangan sampai ketiak putihnya ini nampak, sampai surbannya ini jatuh. Berarti serius sekali. Sanggilek kita di sini nggak biasa serius gini kan. Engko dirasani tonggone. Oh, apa masalah kawan iki? Ndonga aja. Dhuwure tangane, marono ganggu tonggone. Sampai nyikuti kanan kiri. Tapi sebenarnya itu bagian dari sunnah dan bagian dari serius dalam berdoa. Ya biasa-biasa berdoa begini. Ada orang mengangkat kedua tangannya ke langit berdoa kepada Allah, tanda serius. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wa mat'amu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, baju yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, diberikan makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan dengan semua itu? Jadi bukan lagi tidak dikabulkan. Kata Rasulullah, fa'anna mustahil. Udah mustahil. Bukan tidak dikabulkan, tapi mustahil dikabulkan. Gak mungkin dikabulkan, kata Rasulullah, kalau makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, rumahnya haram, mobilnya haram. Dan sekarang lebih banyak yang haram, kan rata-rata utang ribawi. Ya tinggal banyak-banyak istighfar saja, istighfar terus. Orang sekarang nggak tahan hidup sederhana, ingin ujung-ujungnya utang ribawi terus, utang ribawi terus. Baru kalau sudah disita bank baru sadar, nangis. Nah, sekarang ini banyak yang beredar ekonomi ini ya.
ekonomi yang haram, karena ya banyak beredar dari perbankan yang ribawi itu, dan kita tidak bisa menghindar. Tapi ya walaupun tidak bisa, memang begitu kondisi sekarang, karena sistem ekonomi tidak bisa berdiri sendiri. Baru bisa bersih benar kalau tegak khilafah Islamiyah, tegak negara Islam, tegak hukum Islam, baru bisa bersih. Sebuah sistem tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Makanya kapitalis ya disuruh kapitalis semua sistemnya. Komunis ya harus komunis semua. Cuma mereka kan dipaksa, nggak mau ditembak, nggak mau dibunuh, nggak mau diusir. Karena memang sebuah sistem nggak bisa berdiri sendiri, termasuk Islam. Kalau mau bersih total betul, ya nurut aturan Allah total dalam sebuah sistem kehidupan kita pribadi maupun tatanan dunia ini. Dan ini sudah pernah terjadi, nggak tanggung-tanggung, 1200 tahun. Cuma ini dilupa-lupakan, dihilang-hilangkan. Kebaikan, kebersihan, kejayaan Islam itu dihilang-hilangkan, dilupa-lupakan, dibelok-belokkan oleh musuh-musuh Islam, baik dari luar maupun dari dalam. Sebenarnya mau jujur, sangat mudah melihat keindahan, kebaikan, keberpihakan, keadilan, keagungan, kejayaan Islam. Bahkan sejarawan ilmu pengetahuan Prancis yang bernama Gustave Le Bon sendiri bukan orang Islam, beliau mengakui tidak ada sepercik pun dari peradaban Barat sekarang kecuali percikan dari peradaban Islam. Coba dihilang-hilangkan, takut Islam bangkit lagi. Anehnya ini banyak umat Islam yang termakan orang-orang yang Islamofobia tersebut, yang jelek-jelekan Islam itu. Pokoknya Islam itu dikehendaki ya sekedar sholat, puasa, zakat, tahlilan, mek ngono tok. Ada boleh ngatur sebuah sistem ekonomi, politik, pemerintahan, padahal itu yang akan membuat rakyat makmur, adil. Itu nggak boleh. Karena apa? Kalau sampai Islam yang benar itu tegak, kebatilan itu sirna. Nah, orang yang pejuang kebatilan itu tahu, lek kebenaran itu tegak, gak bisa selingkuh, gak bisa korupsi, mencuri, merampok. Karena dalam hukum Islam sama, anak raja, anak petani, anak orang-orang bawahan, dalam hukum benar-benar diterapkan yang sama. Sampai Rasulullah sendiri pernah bersabda, lau saraqat Fatimatu laqata'tu yadaha. Andai saja Fatimah itu mencuri, aku sendiri yang akan memotongnya. Inilah para jamaah sekalian, sehingga Rasulullah SAW bersabda, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabut da'wati. Hei Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amaka, perbaikilah makananmu. Makanan yang baik adalah makanan yang halal, yang sehat, yang baik ya. Perbaiki makananmu Sa'ad, takun mustajabat dakwati, maka doamu pasti dikabulkan. Perbaiki makananmu Sa'ad, pasti doamu terkabulkan. Ini juga nasihat untuk kita semua. Kita ingin doa kita terkabul, mari kita selektif dalam makan. Jangan asal enak, asal kenyang. Seleksi kalau mau makan halal apa enggak. Termasuk kalau ibu-ibu beli bakso, itu daging sapi apa daging apa? Itu daging disembelih secara Islami atau daging apa? Itu sudah di blender tidak ketahuan. Cara yang mengetahui bagaimana? Ya sampai lihat yang jual. Kalau orang Rungkut Harapan, Nurul Iman, Jamaah Masjid yang jual, insya Allah halal. Atau tetangga, atau sudah kenal. Kalau yang towo-towo bakso di jalanan sampai nggak kenal atau sampai tamasya kemana, akan lebih bagus sampai nggak usah beli bakso. Karena gak jelas halal haramnya.
Termasuk ada teman yang berikan pelatihan di Malang pada penjual bakso. Dari 200 penjual bakso ditanya siapa yang berani jamin halal baksonya, itu yang ngajung cuma 2 orang. Jadi yang sisanya nggak berani jamin. Maka makanan kita harus hati-hati, jangan asal enak selera kemudian kita makan. Hati-hatilah, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu, sudah siang para jamaah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nasihat-nasihat Rasulullah SAW ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita amalkan dengan baik, sehingga kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah selamanya, dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna dhalamna dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hassin maqasidana ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'an katsira wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah illa qadaita wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.